Oh, belum. Ya, Oh ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir, baik teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman ini. Insya Allah kita langsung saja. Eh, Berikut ini adalah rundown kegiatan, insya Allah. Kita akan memulai dengan pembacaan surat Yusuf ayat 47, lalu akan ada sambutan dari Ketua Masjid IBKZ. Lalu akan dilanjutkan pemaparan materi dan tanya jawab bersama Bapak Budi Hikmat. Kepada Mas Bagus, silahkan. Apakah sudah bisa ya, on mic? bisa insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, terima kasih kepada Saudara Bagus yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, surat Yusuf ke-47. Berikutnya ada sambutan dari Ketua Masjid IWKZ. Apakah Bang Juan sudah ada di Zoom? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Ini kita sebelah-sebelahan sebenarnya, Pak Budi. Deh. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah alamin, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini atau malam hari ini untuk sama-sama belajar, mendengarkan materi dan juga mungkin berdiskusi dengan Pak Budi langsung yang bisa dibilang bukan kesempatan yang mudah untuk kita dapatkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hari ini. Salawat salam tak lupa juga kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Pak Budi Hikmat. Salam kenal juga Pak Budi sebelumnya. Sudah meluangkan waktu, ini bisa dibilang kalau di Indonesia udah di penghujung akhir pekan, tapi Pak Budi masih meluangkan waktunya untuk kami semua untuk sama-sama saling berbagi insya Allah yang insya Allah nantinya akan bermanfaat sekali buat kita semua. Selain itu saya juga ingin berterima kasih banyak kepada Mas Kevin dan Mas Neo yang bisa dibilang sudah menyambungkan kami semua dengan Pak Budi sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Selain itu mungkin juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman pemuda yang menginisiasi pertemuan rutin kita yaitu pertemuan kuda namanya kalau di sini Pak Budi, yaitu kumpul pemuda yang bisa dibilang atau mungkin kebelakangan ini kita lebih sering membahas atau intens ya membahas persoalan ekonomi. Nah, oleh karena itu juga pertemuan hari ini kita masih melanjutkan lah series tentang ekonomi kita gitu ya. Nah, mungkin kalau dilihat itu memang apa ya COVID kemarin itu 5 tahun lalu itu banyak merubah persepsi kita ya atau juga bahkan banyak mengubah kebiasaan kita, mulai cara kita berinteraksi gitu ya, mulai cara kita belajar yang alhamdulillah meskipun Pak Budi sekarang ada di Indonesia dan mayoritas dari kita mungkin di sini ada di Jerman gitu ya, di Berlin, itu semua tidak menghalangi kita untuk dapat bertemu pada hari ini melalui Zoom, alhamdulillah. Dan mungkin selain itu juga banyak hal-hal lain yang berubah termasuk dari perihal ekonomi global gitu ya. Mungkin kalau kita pernah mendengar atau membaca bahwa
Setahu saya 40% peredaran dolar yang ada di dunia sekarang itu dicetak pada saat pasca COVID gitu ya. Sekitar 2020 sampai 2022 yang dimana di situ The Fed itu melakukan quantitative easing gitu ya. Jadi mungkin sekarang baru kita rasakan dampaknya di mana inflasi itu tidak hanya berpengaruh di US saja karena tadi ya quantitative easing tapi juga berpengaruh secara global. Termasuk kita teman-teman yang ada di Berlin ini dulu merasakan mungkin sebelum COVID itu harga doner 2,5 seingat saya 2,5 sampai 3 euro, tapi sekarang tuh udah berapa ya 5 sampai 6 euro gitu. Jadi kenaikannya udah sampai 50% dalam waktu nggak sampai 5 tahun gitu. Mungkin oleh karena itu dari kita mulai sedikit melek masalah finansial, juga mungkin merasakan apa ya, kalau dulu istilah dari orang tua kita menabung pangkal kaya mungkin sekarang udah nggak applicable gitu dengan kehidupan keseharian kita sekarang, dan menjadi sebuah anomali juga memang gitu ya, di mana kita yang bekerja di luar bidang ekonomi sekarang pun harus mau nggak mau gitu ya, harus paham terkait masalah ekonomi, mulai kita bagaimana mengelola cash flow gitu ya, mulai kita bagaimana belajar investasi gitu ya. Karena jerih payah yang kita dapatkan dari hasil kerja kita itu dibayar dalam berupa fiat money yang mengalami inflasi dalam setiap tahunnya gitu kan ya. Oleh karena itu, semoga pada seminar hari ini gitu ya, kita bisa lebih paham lagi bagaimana cara kita bisa mengelola keuangan, mengelola finansial gitu. Bahkan syukur-syukur kita bisa mencapai financial freedom kita gitu kan ya. Dan kita belajar atau mencontoh sahabat yang 10 sahabat yang di jalan masuk surga itu bisa dibilang 9 itu adalah miliarder semua gitu kan ya. Dan kita berusaha untuk menggapai ke sana. Artinya nggak hanya masalah dunia, juga kita masalah akhirat kita juga jangan dilupakan gitu ya. Bagaimana nanti kita juga belajar atau mungkin harus menerapkan juga investasi buat akhirat kita. Mungkin sedikit informasi Pak Budi, jadi sekarang ini kita di Berlin ini lagi berusaha untuk membeli masjid, untuk memiliki gedung kita sendiri gitu ya. Dan masjid kita lagi-lagi nggak hanya tempat ibadah aja, seperti hari ini kita juga belajar bareng di masjid, masalah finansial, dan kita ada proyek namanya proyek Rumah Surga yaitu PRS, yang dimana kita berusaha untuk membangun atau membeli masjid kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang ingin melakukan investasi akhirat juga bisa melihat informasi lebih dalam di situs prs.ibkc.de. Sekian mungkin sambutan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar buat teman-teman, dan juga sekali lagi saya berterima kasih banyak atas Pak Budi atas waktunya. Semoga kesempatan kali ini kita bisa memanfaatkan pertemuan hari ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah bisa menjadi bekal kita dalam keseharian kita dan kedepannya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, terima terima kasih kasih banyak. banyak Bang Juan sudah tes halo. Ya, terima kasih banyak Bang Juan sudah memberikan kata sambutan. Eh, Kemudian Kemudian kita kita lanjutkan lanjutkan ke ke agenda agenda selanjutnya, selanjutnya, pemaparan pemaparan materi materi oleh oleh Bapak Bapak Budi Budi Hikmat. Hikmat. Kalau saya bikin Silakan pakai ini, Bapak. Oh ya, Oh ya, sebelumnya sebelumnya eh, saya saya beri, beri kesempatan mohon juga maaf ke ini Mas ada Adul. feeding kayak ini, ada yang dimatiin deh. Ya silakan semua, Mas Kevin silakan. Oh ya, ya, silakan Mas Adul yang menjadi moderator kegiatan ini. Silakan nanti insya Allah juga bagi para peserta juga yang baru datang, mohon untuk dimatikan ya mic-nya selama pemaparan materi untuk kenyamanan bersama, insya Allah. Jika nanti ada pertanyaan, nanti bisa bisa chat di kolom chat atau bisa juga raise hand, nanti kita beri kesempatan di tanya jawab. Demikian, silakan Mas Fahri untuk memulai eh, pemaparan materi juga untuk mulai. Maksudnya untuk Pak Budi, Iya. silakan Mas Adul. Ya, Ya, terima kasih Ustadz Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin ya mahu ikafi majidah. Rabbi sadli wa yaksir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Selamat siang dan selamat malam di Indonesia. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama dengan Pak Budi Hikmat.
tentang investasi seperti itu ya, investasi ala Nabi Yusuf. Karena memang tentu bagian investasi hari ini adalah suatu hal yang sangat penting jika kita lihat dalam konteks global hari ini, di mana sebenarnya kalau misalnya kita lihat negara-negara Muslim itu jumlah investornya ternyata sangat sedikit. Jika kita bandingkan dengan Amerika hari ini, itu hampir 60% masyarakat Amerika memiliki investasi di saham. Di Jerman ada sekitar 15%, tapi di Indonesia hanya sekitar 2%. Artinya kita memiliki ketimpangan yang luar biasa. Dan dari 2% masyarakat Indonesia yang berinvestasi, itu hampir 90%-nya itu gagal seperti itu ya dalam berinvestasi dikarenakan kesalahan dalam berinvestasi itu sendiri. Nah, karena persoalan itulah maka hari ini kita membuka forum untuk kegiatan belajar bersama dengan Pak Budi tentang bagaimana investasi ala Nabi Yusuf. Nah, maka dari itu mungkin langsung saja Pak Budi untuk memberikan pemaparannya sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dilontarkan oleh teman-teman kepada Pak Budi. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. slide-nya sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Sudah Sudah. ya. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, saya itu merasa senang, terhormat gitu. Kalau yang ngundang itu yang muda-muda dan terlebih lagi di Jerman gitu. Karena Jerman itu model, termasuk model untuk penerapan saran Nabi Yusuf gitu. Anak saya juga tadinya ada dua di Jerman ya gitu. Sekarang ada yang satu kerja baru pulang malah hari ini sampai Jerman gitu. Ya, jadi saya senang ada beberapa pertanyaan ya. Saya juga suka dengan temanya, ya ini sengaja saya bikin warna beda nih ya, building wealth mindset. Tapi saya akan fokus dengan mindset karena tadi yang disampaikan Mas Yuan, Mas juga Aidul gitu, ada beberapa yang menarik dan perlu diluruskan gitu. Nah, kalau kira-kira mau cari kesimpulannya apa ya dua orang ini ya. Nah, kenapa perempuan saya tampilkan di sini karena perempuan itu rentan. Kalaupun sebetulnya saya pengen di apa ya surveinya dilakukan tuh pengennya tahu ini siapa yang ngasih responden apa laki atau perempuan dan saya lebih suka perempuan yang lebih banyak di acara ini. Ya di sini juga ada Mbak Ratna juga yang pernah jadi bersama saya ngisi sesi ya seperti jadi Mas Idolnya ya. Jadi di sini kelihatan sekali ya untuk masa depan ke depan nih wealth itu ya gitu. Ya, bagaimana orang itu boleh dibilang punya income, punya aset ya, dan nggak punya hutang. Ya, saya seperti ini sekarang ya. Dan Nabi Yusuf itu nanti saya akan jelaskan mengarah ke sana ya, gitu. Cukup banyak penderitaan di kalangan perempuan, apakah dia itu kena KDRT ya, kemudian gaya hidupnya juga unsustainable ya, YOLO, FOMO gitu ya ujung-ujungnya bukan punya prospek yang bagus ya malah banyak yang sakit jiwa gitu. Ya ini sedikit mengenai saya, materinya udah saya kasih kan, silakan aja nanti dilihat ya gitu. Dan saya juga aktif ya berapa bulan yang lalu lah. Saya juga diminta oleh timnya Pak Airlangga untuk memberi saran ke Pak Presiden ya. Saat itu memang ada tarif trade war, kalau sekarang kayaknya udah berubah ya. Dan saya juga aktif menulis, ini kebetulan pada hari itu ada tulisan saya di Kompas robohnya bursa kami. Jadi ingin saya sampaikan teman-teman yang investasi di saham di Indonesia perlu berhati-hati ya. Saya sendiri mengelola saham cukup banyak nih. Karena yang berhati-hati itu sebetulnya cocok nggak antara harapan dan apa strategi dan apa kenyataan gitu ya. Nanti kita bisa bahas gitu ya. Dan teman-teman, Mas Aidul ya, teman-teman sekalian.
Dan tadi juga yang membaca Al-Quran ya. Saya harap tadi membaca Al-Quran dari 47 sampai 48 gitu. Karena di 48 itu Nabi Yusuf itu bicara masalah simpanan, itu wealth sebetulnya ya. Jadi kalau start from the end yaitu filosofinya Stephen McCovey ya. Jadi ada atau begin from the end itu bagaimana orang yang efektif ya, dia selalu akhirnya kayak apa ya. Ya mirip kalau orang beriman tuh akhirnya pengennya masuk surga, dapat ridho Allah gitu, menunaikan tugas sebagai khalifah gitu. Jadi kita tuh mesti ngelihat akhirnya dulu. Kalau kita lihat akhirnya, ya itu amazing. Orang yang nggak ngelihat akhirnya itu ya gitu. Jadi cenderung bisa mengikuti amarah dan syahwat gitu ya. Nah, termasuk dengan gaya hidup. Ya nanti kenapa juga ada mindset itu terkait gaya hidup. Ini ada report sebetulnya ini lebih dari ini 2014 ya, berapa tahun tuh? 10 tahun yang lalu lah boleh dibilang ya. Ini dari World Bank. Indonesia tuh sangat rentan terkena krisis loh ya teman-teman. Dan sekarang itu udah ada sampirannya ya. Tapi bomnya itu kemungkinan ya bukan Indonesia emas, malah Indonesia gemas, cemas, lemas gitu ya. Dan kenapa ini juga saya semakin terpanggil lewat komunitas Nabi Yusuf ini yang udah sekitar 6 tahun kita bangun komunitas ini ya, gitu lebih aktif. Nah begini teman-teman cara bacanya ya. Indonesia tahun 2030 ya, Mas siapa pokoknya di nanti saya minta apakah teman-teman paham atau tidak slide ini ya, tapi ini penting ya. Tahun 2030 tuh penduduk Indonesia menua ya. Dan kalau pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 sampai 2030 itu 6%, which is itu barang mahal, karena sekarang tuh hanya di 5%, maka GDP per kapita Indonesia saat itu adalah 8.500-an dolar. Syarat menjadi negara maju itu 12.000 dolar alias 1.000 dolar per bulan. Nah, ini kemarin ada boleh dibilang di sosial media ini kok di grill ya Menteri Kesehatan padahal di konsep Nabi Yusuf yang disampaikan itu tepat. Jadi kalau pakai kurs 16.000 siapapun yang di ruangan ini mungkin ya kalian masih mahasiswa dan lain-lain yang income-nya atau gajinya kurang dari 16 juta itu belum orang kaya gitu. Ya, dan itu banyak orang tersinggung karena income-nya di bawah itu. Sebetulnya dia pakai rumusan Bank Dunia, tapi penerimaan orang mungkin forumnya itu kurang pas gitu ya. Namun kalau Indonesia bisa memacu pertumbuhan ekonominya 10%, ya Pak Prabowo baru 8% ya. Tapi ya 8% sendiri nggak gampang karena itu membuktikan membutuhkan perubahan yang drastis. Kita baru lulus dengan 16.600-an. Mas Neo paham? Bukan Mike Mas. Paham nggak dari Praga ini? Mas Neo? Iya, saya coba memahami ini, Pak. Ya, jadi itu ada 2030 itu penduduk Indonesia menua. Waktu saya kuliah di Singapura 92, mereka udah menua ya, tapi udah lulus dengan 24.000 dolar per kapita. Jepang itu udah menua dari tahun 70. Kelihatan nggak Praga ini, Ya, Mas Fahri? kelihatan, Pak. Ya, jadi Indonesia itu sangat rentan terhadap risiko kalau World Bank itu growing old before growing rich, tapi kalau di komunitas Nabi Yusuf saya namanya tuwir sebelum tajir. Nah, kalau yang disebut tajir itu apa ya, teman-teman saya berharap Anda ngasih komen dengan nulis ya di sana. Begini, ya saya mau sampaikan sesuatu dari penerapan saran Nabi Yusuf itu bagaimana orang punya cadangan, tapi berapa cadangan sehingga dia itu disebut tajir, kaya gitu. Nah, kalau pakai rumusan Bank Dunia ini 12.000, 12.000, coba lihat itu angkanya 12.000. Dan kalau kurs tahun 2045 itu 30.000, dan karena kita menua, kita nggak punya pekerjaan, berarti income yang kita peroleh harus diperoleh ya dari peluruhan aset, peluruhan wealth, kekayaan gitu. Jadi kira-kira taksiran kotornya ya, berapa kekayaan kita adalah
12.000 kali 30.000 itu kurs rupiah per dolar ya dikali 20. Sehingga dapatlah angkanya 7,2 miliar. Mas Neo paham? 7,2 miliar. Dan angka Ya, ini Pak. bagi banyak orang intimidating. Tapi kalau kalian mau belajar, insya Allah dengan saya, insya Allah dengan komunitas Nabi Yusuf yang lain ya, ini doable karena saya sendiri contohnya. Nah, itu ada peraga di bawah itu ya, itu saya dapat dari Bloomberg. Perhatikan yang warna merah itu China ya, Tiongkok. Yang warna shaded biru itu Indonesia. Tahun 95 itu kita nggak jauh dari Tiongkok gitu. Tapi kenapa sekarang Tiongkok itu udah mungkin di 12.600, Indonesia masih 4.000 ya paling 5.000 lah. Beda sekali. Apa yang membedakan? Ya, jawabannya productivity. Dan Nabi Yusuf itu productivity. Jadi nanti akan saya bahas ya. Pertanyaan yang pertama ya. Bangsa Indonesia itu kurang produktif. Sekarang ini kurang produktif ya. Gitu. Nah, bagaimana melihat produktif, teman-teman? Saya akan stop dulu karena saya pengen lihat komen ya. Stop sharing, saya pengen lihat komen ya, komen. Nah, produktivitas itu ditunjukkan ya apabila Anda paham nggak ini? Ya, ekspor lebih besar dari import untuk barang dan jasa. Ya, kalau kita bisa memproduksi lebih banyak dari yang kita pakai di dalam negeri, ya, itu kita bisa ekspor. Ya, itu berarti kita produktif dan kita harus net dengan importnya. Coba pelan-pelan ya. Kalau teman-teman tidak paham ini, sulit untuk memahami kenapa tahun 98 ada krisis. Kenapa Mahathir Muhammad keliru dan kenapa juga kalau dulu saya bisa balik ke waktu saya mau jadi Soros gitu. Mana chattingnya, chatnya ya? Paham tidak? Ya, gitu. Mbak Ratna ya udah bahas ya. Mbak Ratna paham? Suatu negara itu ya paling tidak lihat produktivitinya ya, bukan banyak yang dia kerjakan, tapi relatif terhadap apa yang dia import dari perdagangan internasional. Apabila ekspor lebih gede dari import untuk barang dan jasa, kita berarti produktif. Nah, Jerman itu produktif karena ekspor dikurang barang dan jasa, ya ekspor dikurang import barang dan jasa, itulah yang disebut sebagai ini pelan-pelan ya. Ini adalah surplus neraca berjalan atau bahasa Inggrisnya current account. Tiongkok luar biasa produktif, dia surplus. Nah, negara yang surplus, ini hati saya bilang Pak Budi pelan-pelan, banyak orang yang nggak gitu paham walaupun baru, ya. Ekspor menghasilkan valuta asing, import butuh valuta asing, ya. Kalau ekspor lebih besar dari import, berarti kita punya tambahan cadangan devisa. Berarti ada peluang rupiah menguat. Paham? Mas Fahri paham? Mas Aidul paham? Tulis. Paham, paham, Pak. Paham, Yang paham. lain tolong tulis, saya akan membimbing ya. Jangan sampai kita Paham. ngaji ya. Ya, Mbak Fitria tadi. Ayo, yang belum paham kasih tahu aja Pak, ulang gitu. Saya akan ulang. Karena kita nggak mau jauh-jauh nih, ya. Dan tadi kenapa saya gunakan Jerman? Amazing Jerman itu, ya, gitu. Oke, saya akan bergerak kalau dua lagi bilang paham, saya lanjut. Devi, thank you. Siapa lagi satu lagi? Paham nggak? Edwin, ya. Nah, ketahuilah ya teman-teman, yang terjadi tahun 98, 3 tahun sebelum 98, ya, import kita jauh lebih gede dari ekspor. Import kita. Itu terjadi juga di Thailand dan di Malaysia. Jadi kita mengalami apa yang disebut sebagai defisit neraca berjalan. Jadi saat itu rupiah tidak punya hak buat menguat. Dulu rupiah 2.300, sebagian kalian belum lahir.
ya, gitu. Anak saya udah lahir ya. Mungkin ada yang udah lahir nih, ya. Raka tuh lahirnya 96, Dina 98. Sementara dalam waktu yang bersamaan secara eksternal terjadi penguatan dolar. Jadi bukan rupiah yang melemah kadang-kadang, tapi dolar menguat. Nah, sekarang ini yang terjadi itu pelemahan dolar. Buktinya apa? Musuh dolar itu emas, harga emas naik, harga eh, energi naik gitu. Nanti kita bahas fiat money-nya emas tadi, Mas Julian, apakah kuantitatif easing, malah sekarang kuantitatif tightening sebetulnya, Mas. Kuantitatif tightening easing itu berakhir 2002 kalau nggak salah gitu. Ya, jadi itu, jadi siapa nih yang ngasih komen saya? Ini diterapkan di lingkungan individu betul, ya. Jadi Anda kalau income Anda lebih gede dari belanja Anda, Anda surplus. Kalau penerimaan pajak lebih besar dari belanja negara, negara surplus. Semua kemalangan itu terjadi gara-gara defisit. Kenapa? Karena defisit itu biasanya dibiayai dengan jual barang, alhamdulillah nggak jual diri, atau pakai utang. Ya, sekarang bangsa Indonesia kelihatan sekali judol, pinjol, investasi bodong. Kita definitely mengarah kepada krisis. Karena itu saya happy dengan judul yang kalian sampaikan ke saya, mindset dan kenapa Nabi Yusuf gitu. Ya, saya pengennya lihat komen nih, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi harus berani menata diri dulu bahwa kita ini punya masalah. Dan kenapa kalian di Jerman? Jerman tuh belajarlah jadi produktif seperti orang Jerman. Dan orang Jerman itu kan nggak gampang percaya sama orang lain sampai kita bisa level sama mereka. Ya dan mungkin juga yang dicontohkan oleh Pak Habibie ya, dipercaya oleh orang sini. Dan alhamdulillah anak saya juga. Kalian pasti ngalamin juga. Betul ya? Gitu ya. Jadi orang Jerman super produktif walaupun kayaknya sekarang udah mulai bergeser sejak ada perang Ukraine ya Ya karena betul Pak. Jerman itu produktif gara-gara energi murah dari Rusia gitu ya. Ya, Nanti kita bisa bahas itu ya. otomotifnya Nah, bangkrut. oke ya. Oke, ini dulu. Jadi makanya yang disarankan oleh Wolfgang apa yang disebut productivity driven growth. Nah, salah satunya tuh closing infrastruktur gap itu zamannya Pak Jokowi. Sempat juga closing skill gap bagaimana pendidikan tapi kita keburu COVID. Bahkan di COVID itu sendiri kelihatannya itu seperti sufi mukasyafah ya, membuka ya. Ternyata kita banyak yang kerentanan misalnya bahan baku obat itu kita banyak sekali import. Atau banyak pekerja yang bayar tempat tinggalnya itu harian. Waktu nggak ada kerja mereka itu balik kampung, ternyata mereka itu bawa wabah. Jadi menyebar. Nah, dari situ juga kebetulan saya punya teman lah, sahabat yang Menteri Kesehatan, bukan cuma bangsa Indonesia yang kompetitif dan produktif ya, tapi juga bangsa Indonesia yang sehat, karena itu ada makan siang gratis lah katakanlah ya gitu. Nah, saya mau lanjut ya, teman-teman. Dikit lanjut dulu ya. Ini udah kelihatan slide-nya ya, Mas Neo, udah ya? Terus sudah Pak, cuma sepertinya ini bukan bukan yang ini Pak. Maksudnya Oh, salah bukan ini. Bentar, salah bentar, screen. bentar. Keliru Ya, ya. Oh ya ini nih, sebentar. Yang ini, bentar. Ini betul? Betul? masih sama Pak, masih sama. Ini apa nih yang tampilannya? Penguatan literasi kemakmuran. Bentar Pak, masih masih ngeblank di saya. Oh, masih masih Lola. Lebihnya lama. Ah, sudah Pak, sudah. Apa? Sudah muncul Pak. Penguatan, Ya, penguatan ya? penguatan literasi betul. Oke. Ya, dan kenapa Nabi Yusuf? Ya, saya tuh background saya itu ekonom, dosen FEUI, dan saya yang kejadian pengalaman spiritual hakikatnya membenarkan yang benar. Saran Nabi Yusuf itu menurut saya jauh lebih bagus dari yang disarankan oleh IMF, World Bank, walaupun frameworknya sama. Saran Nabi Yusuf ini
bisa dibaca di 3 level, dan ke Pak Prabowo itu baru level 1. Itu adalah untuk makroekonomi ya, gitu. Makroekonomi itu maksudnya adalah ini kebijakannya yang tersusun dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjangnya sebetulnya productivity. Sebentar ya, saya akan coba tunjukkan dulu yang saya di Rusia ya. Ini udah saya sampaikan sejauh Moskow. Teman-teman sebentar. Oh, bentar ya. Kok yang di Moskow nggak ada nih. Bentar. Ya Allah, kok nggak ada ya? Mohon maaf nih. Padahal ini penting ya. Sebentar, ini kok nggak ada. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, ya ini bahwa saya waktu, sorry, sebentar ya. Saya geser dulu dikit. Saya berhenti di sini ya. Oke ya. Ini balik ke penguatan ya, teman-teman. Dan saya akan jawab sejumlah pertanyaan langsung saja. Saran Nabi Yusuf dibaca sebagai ekonom ya. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Ini tuh betulnya mendorong productivity, khususnya itu produksi pertanian. Nah, saran Nabi Yusuf dulu itu siklusnya ya jauh lebih sederhana. Itu karena terkait musim. Nah, sekarang siklusnya, teman-teman, siklusnya itu banyak dan dia bertabrakan. Mohon maaf, saya akan lari sedikit ke sini. Ada. Nah, ini ya. Kalau yang di bawah yang VUCA itu ya, VUCA volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity, itu karena ada cycle yang saling tabrakan ya. Ada cycle yang panjang itu global warming ya, di Tasikmalaya, kampung saya lahir udah panas sekarang ya, Bandung juga. Ada siklus pandemi katanya 130 tahun sekali. Siklus penuaan penduduk ini mungkin 80 sampai 100 tahun sekali. Dan siklus hutang sekarang ya. Jerman tuh termasuk negara yang hutangnya relatif lebih rendah dibanding banyak negara. Indonesia tuh sebenarnya tingkat hutangnya termasuk rendah, yang 40% gitu ya. Jadi banyak orang tuh hanya berdebat aja sebetulnya. Ada masalah lain hutang di Indonesia tuh, bukan besar hutang ya, tapi beban hutang sebetulnya gitu ya. Kemudian ada disruptive technology AI misalnya ya, di kantor saya juga aktif menggunakan AI sebagai asisten gitu. Dan yang paling pelik itu teman-teman yang sekarang terjadi nih adalah siklus pergantian hegemoni, adik kuasa. Ya dulu kan dari Spanyol misalnya pindah ke Belanda dengan VOC-nya yang mampir ke Indonesia. Dan dulu VOC-nya perusahaannya itu lebih kaya dari negara ya. Sehingga dia itu bisa membiayai pembangunan jaringan kereta api di Amerika Serikat. Ya, diduga VOC itu dapat untung cuan banyak dari Hindia Belanda, Indonesia namanya saat itu. Ya, kemudian Belanda ganti ke Inggris, Britain ruled the waves, kemudian ganti ke Amerika, dan berbagai matriks menunjukkan akan beralih ke Tiongkok ya. Dan teman-teman, di antara tanda-tanda pergantian hegemoni itu ya biasanya ada perang ya gitu. Jadi ini sekarang udah kejadian kan, ada perang nanti. Jadi ekonomi perang ya, ekonomi perang tuh kita bisa bahas nanti gitu ya. Jadi eh, yang environmentnya luar biasa. Sekarang tolong kalian perhatikan untuk mindsetnya selalu lah ya. Nabi Yusuf itu juga sebetulnya mindset ya. Jadi kalau mindset yang terkenal itu kan YOLO dan FOMO gitu ya, you only live once gitu. Kemudian YONO itu antitesisnya ya, gitu ya. Sebetulnya saya sih menyarankan di tengah-tengah lah ibaratnya ya, gitu. Ya, saya juga udah bicara dengan anak saya, punya keinginan boleh, tapi bisa membayar keinginan enggak gitu. Nah, Nabi Yusuf itu, teman-teman, bukan cuma nanti sarannya dibaca sebagai strategi investasi yang hebat, tapi Nabi Yusuf itu mampu mengendalikan amarah dan syahwat ya. Itu yang luar biasa. Amarahnya kan dia
itu disiksa lah oleh saudaranya, berhak marah gitu, tapi dia memaafkan. Dan itu juga diteladani oleh Nabi Muhammad, memaafkan ketika memasukin Mekah ya. Dan kemudian Syahwat itu menolakkan yang ajakan katakanlah berbuat zina dari perempuan dan grup of perempuan lah ya di sana gitu, dan milih di penjara gitu ya. Nah, yang syahwat ini nggak cuma masalah seksual. Syahwat ini keinginan belanja tapi nggak punya uang, ujungnya hutang gitu. Saya sendiri by default, alhamdulillah, karena pengalaman spiritual saya teman-teman tidak langsung dengan saran Nabi Yusuf, tapi dengan surat Ad-Duha. Di Ad-Duha itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini nggak bisa kalau pakai YOLO gitu ya. Gitu. Saya harus make sure bahwa saya punya masa depan yang baik misalnya, even kondisi sekarang pun ya saya kemana-mana nggak usah dibayar, ibaratnya ya, kalau ke student ya gitu. Karena saya terpanggil untuk bagaimana di masyarakat kita tadi udah disampaikan juga oleh Mas Aidil bahwa Indonesia tuh yang literasi investasinya parah gitu, hanya sekitar 3% gitu ya, karena kita diajarin nabung gitu ya. Itu sebabnya saya di sini pertama kali, yuk kita masuk ya materinya. Pertama, Ya, mengapa saya sampaikan saya tidak mengajari anak-anak itu nabung? Enggak, tapi saya enggak anti bank. Karena nabung itu bikin pasif. Ya, mendingan uangnya mereka tahu kalau itu bisa dipakai buat kursus lah, buat jualan apalah. Raka dulu sama Dina itu jualan pulsa lah, ya saya dulu jualan pempek gitu ya. Dan lebih nguntungin bank. Nah, buktinya saya minta teman-teman melihat ini peraga ini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ini boleh dibilang ya kita perlu belajar dari awal. Ini adalah suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Orang tuh tahu bank itu hanya lewat nabung dan minjem uang. Nah, kalau dilihat selisih bunga itu adalah tingkat keuntungan bank. Mengapa kita nggak jadi investor banknya gitu loh? Ya. Nah, oke, mari kita lihat kalau jadi investor bank. Mas Fadil, Mas Neo, Mas Fahri, siapa aja yang muncul di sini, muka-mukanya saya lihat dulu deh nih. Ya, cukup banyak kayaknya. Jangan mereka aja yang saya sapa nih, nggak ada mukanya soal ini yang lain. Ya, coba lihat di sana. Dan ini saya sengaja bikinkan periodenya beda. Bagi-bagi teman-teman ini materi udah saya bagikan ya, Mas Kevin ya. Materinya kan teman-teman bisa download ya. Oh, baru di grup aja, apa, grup KNY doang, Pak. Loh, kan saya kasih, harusnya disebar Oh dong, ya, sorry. disebar dong Siap. ya. Materi saya Ya tuh nanti. berapa eh, sebar aja sekarang gitu supaya bisa lihat, kan Siap, Pak. nggak semuanya bisa ngeliat kayak gini. Nah, tadi kan banyak yang invest di saham. Coba perhatikan saham ini. Dan mengapa saya tidak menyarankan investasi saham untuk jangka panjang? Itu kalimat yang cacat gitu loh. Yang pertama, jangan nabung. Mendingan jadi investor banknya. Mari kita lihat. Itu ada BBCA, BM Mandiri, dan BRI. Ya, coba lihat. Itu periodenya ada 2003 sampai 2012. Ini periode ketika Indonesia menikmati booming komoditi. Mungkin nanti kalau diupload bisa ditautkan ya. Ini sebetulnya Mbak Nadia udah saya ini loh ya. Saya bisa dapat pertanyaan lebih baik, lebih banyak ya. Nah, eh, coba lihat BBCA misalnya, selama periode itu, kalau orang investasi itu biasa mengharapkan capital gain, price change ya. Untuk BCA sekitar 840%. Mas Neo atau Mas Fahri bisa mengiyakan ya? iya, iya. Iya, Ada betul, ya. Pak. Nah, kalau Ya, investasi di saham selain capital gain, ada juga dividen. Gabungan keduanya lah itu disebut total return. Total return BBCA 12.233 ya. Iya enggak? Coba Mbak Ratna iya, betul, Pak. ya. Udah ya. Nah, kalau ini di annualize ya, ada satu caranya, maka per tahun ya, selama 105 bulan itu, 105 bulan tuh silakan bagi 12 lah ya. Gitu ya. Jadi berapa? 9 tahun lebih ya mungkin ya. Gitu.
ya. Itu per tahunnya 34,38. BMRI 33,36. BRI super rentenir nih ya 38,7. Ya. Tadi kita dapat kalau di deposito berapa? Yang tadi loh. Ya, nih. 67 persen. Nih, nih, tercerahkan nggak kalian? Mana Ya, saya minta coba posting di chat, tercerahkan Pak gitu. Kalau saya nabung belum ada, saya minta kualitasnya interaktif nih ya. Ya ini saya akan menjelaskan bahwa jangan nabung ya, tercerahkan gitu ya. Oke, mari kita lihat kalau bukan bank. Kalau bukan bank ya, atau lagi bank, bukan bank Telkom, Unilever, Astra. Telkom ya 18%, Unilever 32, Astra 41. Kenapa? Karena ketika komoditi booming ini, ya, orang Indonesia banyak banget beli mobil, makanya jalanan makin macet. Kalau ke Tasikmalaya lewat Garuk Nagrek itu, Masya Allah ya, gitu loh. Ya, dan inilah dulu waktu komoditi booming karena pemerintah nggak punya transportasi massal ya seperti di Eropa, Jerman, kereta gitu. Orang beli mobil. Dan luar biasa, penjualan mobil itu naik 300% dibandingkan satu dekade sebelumnya ya gitu. Motor juga luar biasa. Nah, habis itu terjadilah sharing ekonomi yang kita kenal sebagai Gojek ya dan Grab dan lain-lain gitu. Jadi yang saat itu yang paling cuan beli saham Astra termasuk. Ya, paham? Nah, paham sekarang, Pak. sekarang Pak Budi, kenapa saham bukan investasi jangka panjang? Coba aja Anda panjangin punya Telkom, Unilever dan Astra gitu. Tapi kita buka segmen dulu ya. Dari tahun 2012 sampai Maret 2025 ya, yang bawahnya nih, kalau punya bank masih bagus. BCA 16,5, BRI 11,5, BBRI 13, Telkom 6% kayaknya sama kayak SBN ini ya. Gitu. Tapi Unilever, ya, ini kena boykot, kena persaingan gitu ya. Astra, coba. Astra dan Unilever itu kalau megang itu kena capital loss. Jadi bukan capital gain, capital loss. Untung aja Astra itu ada dividen sehingga total returnnya 21,6 kalau dipertahunkan 1,57 ini mah lebih enak di deposito, nggak ada volatility. Oke? Jadi paham yang bilang investasi saham jangka panjang kalimatnya keliru. Nanti saya akan sempurnakan itulah yang disebut pricing the value, not valuing the price. Mungkin nextnya ya. Jadi penting banget ada aturan acuan untuk cuan dan kita tahu siklusnya kemana gitu ya. Jadi Telkom kena mungkin persaingan dan investasinya di Goto yang kebakaran katakanlah ya gitu ya. Ya Unilever kena Wardah kena mungkin yang pesaing yang lain juga ya. Astra juga ada em, mobil listrik tapi juga karena juga Dua. ekonomi slowing gitu. Ya, jadi perlu kita ininya ya. Nah, inilah nanti sebetulnya kita perlu ini eh, harganya udah kemahalan atau belum. Ya, jadi saya mau menyampaikan teman-teman kalau secara formalnya di Bahana TCW itu bagaimana memahami dinamika market itu lewat Elvis sebetulnya ya. Elvis ini keliru nih sebetulnya bukan Levi's, Elvis. Itu singkatan dari earning, liquidity, valuation, interest rate, and sentiment. Ini bisa jadi Levi's, selfie, slide, evils gitu. Ya, nah ini agak-agak ini nih, agak dalam dikit nih. Tapi kalau I-nya ada di sebelah akhir, seperti slide misalnya, ya, gitu.
atau Silve, berarti kita harus berhati-hati membangun ekspektasi bahwa cuan saham itu nggak tinggi. Ya, jadi bertanyalah, I-nya earningnya ada nggak? Karena yang memberikan peluang ngasih apa ya dividen, kemudian orang suka itu ada di dua yang pertama, earning dan liquidity. Nah, kalau liquidity itu terutama datang dari asing. Kalau asing suka Indonesia, sekarang asing kurang suka Indonesia, gitu loh. Ya, kenapa juga saya menulis robohnya bursa kami? Kita kalah jauh dibanding India misalnya, gitu. Ya teman-teman ini udah masuk ke metodologi ya. Nanti bagaimana cara kalau ada yang mau bikin skripsi saya bisa bimbing nih ya. Permutasi Levi silakan juga tanya sama AI gitu ya. Jadi ada banyak faktor valuasi itu seperti PE ratio gitu ya. Itu bagaimana nanti mengartikannya. Ini teknis. Yang hari ini ya kita bahas mindset dulu ya. Anda tadi bisa ngikuti YOLO dan lain-lain gitu ya. Oke, saya coba cek dulu supaya cocok nggak dengan pertanyaan Nabi Sulaiman ya. Ini wealth, ini dana itu anak-anak saya tuh dan istri saya, dia psikolog istri saya ya. Itu Raka dan Dina. Itu bagaimana saya mempersiapkan kuliahnya Irfan di Belanda itu pakai SBN, sementara Raka dan Dina dulu saya pakai saham gitu. Ya, saya skip dulu ya. Oh ya, ini konsep saya kalau ditanya investasi apa, menanam keberuntungan, menanam prosesnya, keberuntungan hasilnya, ya, gitu. Saya mau bahas dulu ya sejumlah pertanyaan dari teman-teman, lanjut aja karena kayak menurut saya ini juga sebagai apresiasi dari ini sebentar ya, saya bacakan dulu pakai ini saya, sebentar ya. Oh ini dipanggil Ustadz, saya nggak tahu nih. Yang terhormat, mohon izin saya merenungkan dalam perencanaan ala Nabi Yusuf nampaknya berbeda dengan pendekatan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat seperti Abu Bakar yang untuk Nabi Yusuf merencanakan menabung menyimpan. Sebetulnya kayak gini, Nabi Yusuf itu bukan menabung menyimpan, ya. Oh ya, by the way, saya mencoret tabungan di dalam terminologi di rumah saya itu selalu invest karena tabungan itu pasif. Ya, anak-anak saya nggak nabung, mereka invest. Saya yang justru quote unquote nabung, karena nabung itu untuk cash management. Ya di bank itu liquid lah, bisa diambil kapanpun. Sebenarnya bisa juga di SBN. Jadi yang pertanyaan Q1 ini ya, Mas Kevin, ini kayaknya terminologinya harus diluruskan ya, masa paceklik. Sementara ini memilih bersedekah dan lain-lain gitu. Nah ini keliru ya, menurut saya keliru. Kita punya kapasitas besar untuk bersedekah itu kalau kita kaya. Sahabat-sahabat tuh kaya dulu baru bersedekah gitu loh. Ya, jangan seperti bahkan Ustadz Yusuf Mansur itu diminta OJK datang ke Bahana untuk belajar dan ketemu saya gitu. Beliau aja kurang mendengarkan saat itu ya. Saran Nabi Yusuf itu adalah productivity. Nah, productivity itu khususnya di aset dan diri kita tuh aset ya teman-teman. Gitu. Diri kita ini juga tanaman ya. Ya, jadi saya mau luruskan dulu ya pandangan saran Nabi Yusuf secara makro ya. Sebetulnya Nabi Yusuf juga kisahnya inklusif ya, ada di Perjanjian Lama juga. Nabi Yusuf itu nampaknya kalau di Perjanjian Lama dia membangun kanal dan bendungan yang sampai sekarang ada di kota Fayum gitu ya, karena beliau menduga bahwa penyebab pergiliran masa Malang masa Gemilang adalah Sungai Nil. Sungai Nil itu suka alih arah ya gitu dan bisa kering ya gitu. Ya, beliau bikin kanal dan bendungan. Nah, kanal dan bendungan ini bagaimana negara mengelola aset bangsa ya. Asetnya itu adalah sungai gitu. Nah, itulah sovereign wealth fund gitu. Sementara saran Nabi Yusuf kalau dipandang dari sudut Al-Quran itu lebih ke arah life cycle investment. Sedikit saya sini sebentar ya teman-teman sebelum bertanya nih. Lanjut aja ke sini nih yang saran saya kepada Pak Prabowo ya. Oh, sorry, ini nggak di sini nih. Sebenarnya saran ke Pak Prabowo itu baru level 1 itu di negara ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Qala tajra'una sampai sini nanda aban itu adalah bagaimana mendorong produksi sektor pertanian ya, termasuk pasti infrastruktur.
Fama hasadtum fadzaru fi sumbuli, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya, itu sebutnya reindustrialisasi. Ingat pisang cepat busuk kalau di potel, istilahnya kalau bahasa Palembang dari tandannya ya. Susu bisa jadi yogurt, kefir jadi keju, itu manufaktur berarti. Nah, industri manufaktur Indonesia itu kurang apa ya, berkembang ya. Illa qalilan mimma ta'kulun sebenarnya adalah pengendalian konsumsi ya, gitu. Jadi bagaimana misalnya Indonesia setelah komoditi booming tahun 2000 sampai 2012 itu, kita tuh bukan lagi negara OPEC. Harusnya ada penjatahan BBM gitu, atau kita mendorong ke teknologi mobil listrik ya. Saat itu tidak terlalu terpikirkan di sana. Kita tuh bukan negara OPEC lagi loh, seperti Malaysia tetangga kita atau Saudi. Beda. Ya, kita tuh kurang produktif ya, kurang punya minyak. Minyak tuh kita import. Dan pada tahun berapa tuh minyak itu importnya itu defisitnya tuh 26 billion US dollar. Itu gede sekali. Ya, jadi banyak hal yang masalah kita tuh adalah kita kurang produktif. Itu saran Nabi Yusuf versi ekonom ya. Nah, ketika saya di aset manajemen, itu saran Nabi Yusuf itu diperpanjang periodenya. Jadi bukan angka 7 ya, teman-teman. Dan saya minta teman-teman ini dulu ya, saya akan stop dulu di sini. Ya, 7 itu ya, Mas Aidul, itu bukan saya interpretasikan ya, saya bukan ustadz gitu. Itu figuratif ya, seperti 7 lapis langit dan bumi. Atau silakan nih teman-teman, ya janji sama saya nih. Anda silakan lipat tisu, kertas, sejadah, apalagi koran. Siapa yang bisa melipat lebih dari 7 lipatan simetrik bilateral ya, gitu. Ada istimewanya angka 7 itu kelihatannya periode yang lama. Karena itulah di periode ini sejalan juga dengan pengalaman spiritual saya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya itu kapan? Tadi pagi, akhirnya mungkin nanti malam atau sore gitu ya. Ketika saya masih muda dan tua, atau nanti ketika saya di akhirat gitu. Nah, ini bergeser jadi saran Nabi Yusuf kalau di versinya buat pemerintah itu mungkin sampai 3-7 tahun gitu. Tapi bagi persiapan pensiun ya, tajir tuir sebelum tajir ya, apa sorry, tajir sebelum tuir, itu yang tadi yang kita sampaikan. Ya, jadi karena itulah ada durasi investasi yang eh, berbeda. Qala tajra'una sab'a sininan da'aban, ini sebetulnya bagaimana kita invest in the growing asset secara berkala ya. Da'aban itu berkala ya, bertahap gitu ya, berkelanjutan gitu ya. Itu ada terjemahan yang kurang pas kalau di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya you must cultivate consecutively 7 years gitu ya, gitu. Nah, ini sesuai dengan saran David Bah di bukunya Automatic Millionaire, itu adalah pay yourself first. Bayarlah dirimu di masa yang akan datang terlebih dahulu. Jadi waktu gajian kita langsung sisihkan buat investasi. Itu di growing asset. Yang di growing asset itu termasuk talenta, ya, properti dan juga saham gitu ya. Emas juga bisa masuk ke sana, growing asset, kalau kita melihat ke depan itu misalnya ada inflasi atau pelemahan dolar gitu ya. Fama hasadtum fadzuru fi sumbuli, itu adalah pengawetan ya, diawetkan, diprotek, itu paling bagus di SBN, surat berharga negara, ada juga versi syariahnya. Karena yang diprotek itu adalah dari kredit risk ya, gagal bayar. Ya, tadi udah disampaikan juga oleh Mas Aidil ya, bagaimana orang banyak investasinya bodong gitu ya, gitu. Diprotek dari juga inflation risk dan dari liquidity risk, gampang diperjualbelikan. Banyak orang investasi mandek karena susah dijual. SBN karena ada pasar sekundernya itu bisa gitu ya. Apalagi ila qalilan mimma taqulun, itu sebetulnya kecuali sedikit untuk kalian makan, itu versi distribusi. Itu ada 2 fase, teman-teman. Saya minta Anda jawab nih, Pak Budi ngerti. Setiap orang tuh punya 2 masa, masa invest, masa harvest, masa tabur, masa tuai gitu. Ya,
gitu. Jadi saya sekarang teman-teman, saya tuh bukan masalah invest, saya masalah divest, harvest gitu loh. Bagaimana saya sekarang udah mau perlu menjual apartemen saya, bahkan kebun saya gitu untuk saya pengennya pensiun gitu. Oh ya, saya terbuka untuk juga nanti seperti kelas saya sebelumnya kita juga bikin analisis kuantitatif di sini juga boleh gitu. Ya, ini diperpanjang. Nah, yang diperpanjang lebih lanjut ya, tadi yang saya sampaikan ini level 2 saran Nabi Yusuf. Ada level 1 sebagai ekonom, level 2 life cycle investment, saya sebagai fund manager, level 3 itu zuhud. Itu mungkin yang ditanya oleh pertanyaan teman-teman tadi dengan sedekah dan lain-lain gitu. Ya, saya akan bacakan itu ada suatu kisah ada kiai di Jawa ditanya oleh santrinya. Santri apa kiai zuhud itu opo gitu ya. Kemudian si santrinya itu diminta oleh kiainya untuk memenuhi dua bab ya ini ya menimba air lah gitu. Setelah itu dia disuruh mandi, setelah mandi dia suruh datang. Ya, kiainya tanya, apakah dua bak udah penuh? Udah penuh, dia bilang. Apakah kamu udah mandi? Udah. Nah, ketika kamu mandi, apakah kamu pakai semuanya? Ya enggak dong, Kiai. Yang sisanya itu kan saya pakai seperlunya, sisanya itu untuk jamaah yang lain, santri yang lain gitu. Nah, itulah zuhud. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, ya sisanya itu buat orang lain, bahkan diri kita. Jadi nggak cuma kini di sini, tapi nanti di sana. Ya ketika kita kalian ya, seperti saya kan beda kalian mungkin sekitar 30 tahunan gitu. Ketika kita pensiun dan juga untuk anak-anak gitu. Dan untuk masyarakat itulah berbentuk sedekah gitu. Jadi untuk yang pertanyaan pertama urutannya Mas, kita kayak dulu Mas, sesuai Nabi Yusuf gitu. Jadi Nabi Yusuf itu mengajarkan kalau kita mau terbebas dari krisis ala 98 atau nanti 2030, apalagi 2045, kita harus kaya. Kita harus kaya. Coba, iya nggak? Coba saya minta komen deh sekarang. Mana nih? Sepakat, Pak. Sepakat. Hah? Mana nih baru satu? Baru Kevin doang? Hah? Sepakat. Setuju? Mana yang lain nih? Sepakat? Harus kaya dong. Ya? Oke, karena itulah di materi presentasi saya ubah dikit. Konsepnya wealth ya, teman-teman sekalian, wealth. Nah, coba nih, sebentar. Masih ke belakang aja kita. Nah, sebentar. Habis ini kita diskusi deh ya. Nah, ini dia. Mas Aidil ini udah ada wealth nggak? Mas Fahri? Sudah, Pak. Mas Sudah, Fahri ini sudah. tetangga saya nih dia nih. Ya, Assalamualaikum bagaimana? Pak. Ya, oke. Wealth itu berarti kalian kerja di suatu tempat yang itu sunrise sector, bukan sunset gitu loh. Bukan sektor yang mau mampus, tapi sektor yang tetap dibutuhkan. Ya, kalian produktif, gajinya terus naik, dan kalian jadi orang yang terakhir di PHK. Gitu. Jadi pertama income dulu, ya, Mas Aidul, income dulu. Jadi nggak usah lah belajar invest ketika kalian belum punya income, jangan deh. Gedein dulu kalian di talentanya. Kalau di engineering tuh kualitas engineering yang problem solver gitu loh. Oke? Income dulu. Nah, tapi spendingnya, belanjanya rasional ya. Rasional, produktif. Maksud rasional itu ya lebih kecil dari income gitu loh. Ya. Ada surplus. Jangan gali lubang tutup sumur. Pertama yang dicoret itu adalah pay later tuh coret lah itu ya. Pakai mau gengsi-gengsi itu aduh dah itu tuh kalau di Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu kan yang dia itu ria gitu pengen dipuji barang-barang mewah itu apalagi setelah ada trade war itu ketahuan ya tas-tas mahal Eropa itu dibikinnya di Tiongkok murah banget gitu loh. Makan tuh ya gengsi ya. Hidup itu murah adalah gengsi yang membuatnya mahal gitu. Kalau mau walal akhiratu khairul laka minal ula ya, jadi di ininya mindsetnya taubatan nasuha dari gengsi, dari kemalesan dan dari berhutang. Setuju nggak tuh? Mana dong?
komennya dong. Ini Setuju Pak. Setuju, Pak. ini Pak Budi nih minta ini banget nih, ya. Oke, ya, ya, iya, Nando, ya gitu, ya. Jadi spendingnya, ya gini, kalau saya kebetulan saya baru punya mantu nih, dan saya juga contohkan travel, beli barang-barang atau yang kita sukai only celebration of success gitu loh. Kalau belum sukses nggak usah lah, nggak usah di-celebrate nih. Kalau kita sukses boleh gitu, jangan juga terlalu yono gitu, sekali-sekali YOLO, tapi ya ya kalau beli tas yang mewah itu dibandingkan dengan income kita itu hanya 0,001% gitu, bukan 80 gaji, wah itu mah kita nggak bermegah-megah gitu loh, ya. Kalau mau walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu spending. Dan spending itu juga ada spending yang meningkatkan kapasitas produktif. Ambil kursus gitu, itu benar itu. Spendingnya juga yang rasional produktif. Nah itu produktif yang saya bilang. Ya, gitu. Oke. Kemudian investing, bener. Nggak kena bodong gitu ya. Bodong itu biasanya orang itu lihatnya cuannya, return on capital. Ya, tapi lupa return of capital. Ya, pokoknya balik. Bisa nggak nih gitu. Bukan untungnya aja nggak tahu nih ya, dia nggak lihat bahwa duitnya itu diputer orang jadi Ponzi scheme gitu ya. Jadi apalagi kalau never trust too good to be true return gitu ya. Dan investasi itu bukan cuma bisa masuk tapi bisa keluar, itu liquidity risk ya gitu. Ya saya nanti masukkan juga ke SBN. SBN itu untuk proteksi. Tapi kalau kalian beli SBN dengan harapan bunga turun, nah, itu tuh ada capital gain-nya nantinya ya, bisa juga untuk growing asset gitu. Nah, kemudian setiap orang tidak terlepas juga dari mempunyai big ticket items ya, seperti rumah, mobil, itu financing. Itu cicilannya wajar, misalnya itu enggak eh, lebih dari 30% gaji misalnya, dan manfaatkan bunga rendah ya gitu ya. Jadi bunga rendah itu termasuk pinjaman dari mertua ya, dari orang tua gitu ya. Nah, baru kalian punya wealth. Nah, seperti yang tadi sampaikan, berapa target wealth itu tergantung pengeluaran rutin selama pensiun dan masa pensiun itu sendiri. Nah, ini dia. Nah, kalau di dulu Pak Jokowi ya, dulu waktu dia periode kedua, dia tuh punya visi katanya 320 juta per tahun ya, atau 27 juta per bulan gitu selama 20 tahun. Berarti target wealth-nya beliau itu 6,4 miliar ya, 320 kali 20 gitu. Nah, bagaimana mencapainya, kita bisa deh bikinkan sesi selanjutnya. Jadi gini, jadi yang kenapa wealth mindset ya, wealth itu ya datang dari keseluruhan aspek ya, ada income, spending, investing, financing gitu loh. Nggak ada tabungan, nggak ada gitu ya. eh, Dana darurat dan lain-lain itu bisa aja di asuransi, bisa aja di SBN gitu ya. Tapi please, kalau kalian masih muda ya, tadi ya peraga yang saya sampaikan, jangan ngajarin anak nabung deh, mendingan belajar invest di bank gitu ya. Kalau sekarang bank pasca ada Danantara nih, berarti harapkan dividen karena Danantara butuh dividennya gitu. Sebetulnya teman-teman, secara detail saran Nabi Yusuf ini ya. Ini detailnya itu. Ya kalau pakai angkanya Pak Jokowi 6,4 M, kalau kalian kerja 30 tahun, ada investment yang per tahunnya 10,5, ini termasuk tinggi sebetulnya. Maka dari tabel Excel ini, coba saya minta Fahri ya, pakai rumus PMT ini sebetulnya. Perlu invest setiap bulan selama 30 tahun itu 2,47 juta supaya dapat total aset ya, wealth 6,4 M yang akan diluruhkan selama 20 tahun ya, sehingga per bulannya dapat
ya 27 juta atau 320 juta setahun gitu. Ya, tapi ada cara lain nanti saya bisa bisa jelaskan. So this is ya teman-teman framework saya begin from the end sesuai dengan saran apa namanya Stephen McCovey ya, penetapan tujuan dan target. Jadi betul-betul loh selama dulu Fahri mungkin tahu ya bagaimana saya mendidik diri saya, keluarga saya, anak-anak gitu karena kita harus punya dana pensiun dan dana pendidikan gitu. Tadi yang disampaikan Mas ini ya, Juan, kebebasan finansial itu adalah ketika non-labor income lebih gede dari income sebetulnya. Non-labor income tuh bisa dapat dari investment, rumah kontrakan ya, royalti misalnya. Kita nggak kerja lagi karena waktu 24 jam. Di generasi kalian tuh peer pressure-nya look rich ya, and being rich antara jaim gitu ya. Ya gini ya, kaya gitu ya. Itu dia tuh ya. Jadi mentalitinya orang kaya tuh yang orang kaya itu kan pakai kaos doang yang nunjukin dia kaya tuh paling dari bapaknya gitu ya. Lainnya nanti kita bisa bikin sesi selanjutnya ini analisis siklus bisnis ya. Pay yourself first ini installment plan dari latte effect. Saya mau jelasin latte effect ini adalah kebudayaan di barat pagi-pagi nyeruput latte sebelum ke kantor, nanti sebelum makan siang, setelah makan siang, sebelum pulang dan sebelum tidur tuh 5 latte. Ini bahaya gitu ya. Nah, bagaimana dikurangi cukup 2. Nah, 3 sisanya dikumpulkan sebulan diinvestasikan. Latte efek ini bisa gadget, bisa majalah, bisa dugem, ya, bisa juga jilbab yang kebanyakan gitu ya. Nah, nanti setiap orang tuh silakan evaluasi. Kemungkinan pasti punya latte efeknya gitu. Ya, ini ada beberapa pilihan dan bahkan yang terakhir nih yang saya mau kerjakan nomor 7 itu bagaimana kalau kalian masih muda ngambil KPR ke bank untuk punya rumah. Nah, itu namanya mortgage ya. Ada teknologi yang dikembangkan lewat komunitas Nabi Yusuf tuh reverse mortgage. Menjadikan rumah seperti mesin ATM. Jadi bagaimana kalau dulu kita bayar, sekarang kita dapat bayaran gitu. Tapi nanti rumah itu milik generasi yang lain. Saya coba lihat pertanyaan dulu ya, dan sebetulnya materi saya cukupkan di sini dulu ya. Sebentar ini juga ada mungkin yang komen. Jadi yang pertanyaan pertama udah ya, dengan catatan saya bukan ustadz ya. Itu kemudian ini dana darurat dan lain-lain. Ya sebetulnya kalau di saran Nabi Yusuf itu lebih ke arah tahapan. Kalian coba pahamin growth, protection, distribution. Ini lebih powerful sebetulnya. Ya, gitu melunasi hutang jika ada nanti kalau hutang itu produktif saya pernah eh, pinjam utang dari kantor nggak ada bunga saya beli tanah dan tanah itu ditanemin apa karet dan gaharu ya alhamdulillah gitu jadi kalau hutang itu produktif itu bagus banget ya gitu ya jadi kayaknya ini keliru kalau kalian masih mahasiswa lagi di Jerman bagaimana jadi orang Jerman yang produktif ya pokoknya gitu. Yang kayak tadi, ya sektor kalian coba evaluasi. Saya juga bicara seperti itu dengan Raka. Apa dia sektor sunset atau enggak? Ya, investasi jangan gunakan kata atau emas atau saham atau obligasi. Tapi ada baiknya sesuai fase. Fase yang mana yang cocok atau growth, protection, distribution. Saya sekarang lebih banyak di proteksi saya sekarang. Saham mungkin sekitar 20% dari total aset saya ya. Itu bisa digunakan aturan 100 dikurang umur. Jadi kalau umurnya Mas Aidul berapa mungkin? 24 gitu ya. Saya sekarang udah 33, Pak. 33 ya. Kalau 33 berarti kamu 67% di growing asset. Ya, Ya. kalau properti kamu akses lewat KPR, ya kalau saham nanti, oh ya saham itu banyak ya, ada sektornya, ada reksadana, ada region gitu ya. Tergantung. Nah, itu nanti Mas Kevin, saya mau sharing ilmu saya 30 tahun itu apa yang disebut sebagai asset class and regional rotation, ya. Kenapa Mas menarik gitu, ya. Itu ada rotasinya. Dan jangan pernah jatuh cinta dengan saham, dengan emas gitu.
Jatuh cintalah dengan disiplin. Kalau dia tuh overvalued, kurangi. Kalau dia undervalued, undervalued tuh value-nya ini harganya di sini. Ya mirip kalian punya pacar. Pacar kalian overvalued nggak? Ya, value-nya di sini, harganya di sini, maintenance cost-nya mahal. Diversifikasi aja kok gitu ya. Gitu. Tapi kalau value yang di sini, harganya di sini. Ya kalian bayar kuliah di Jerman itu di sini. Value-nya ini. Makanya kalian laku kalau mau jadi calon mantu gitu. Karena kalian itu adalah undervalued. Gitu loh. Setuju? Kok nggak ada yang jawab? Setuju, Pak. Setuju nggak? Setuju, Setuju. Pak. Waduh, Setuju, Pak. langsung. Langsung jawab ini setuju Nando nih supaya ada cewek yang ngelihat dia undervalued. Ya, Sakti Muhammad bagus gitu. Ya, gitu nanti bagaimana melihat aset itu overvalued, undervalued nanti saya mau ngajarin ya, gitu. Kita bikin aja sesi selanjutnya. Fundamental dan lain-lain. Oke, ini karena kamu ngomong fundamental ya. Fundamental tuh begini, rule-nya ya. Ya, saya mau Anda paham atau enggak nih ya, terutama karena banyak di saham. Invest itu invest in a good stock of good company. Saya ulang ya. Investlah in a good stock of good company. Good company itu fundamentalnya bagus. Kalau belajar Dupont analisis ya, dia itu ramuan antara operational sama komponen financingnya itu pas gitu loh. Nggak kebanyakan utang gitu. Utang tuh perlu buat ngedorong selain modal gitu. Tapi dia punya operationalnya, apakah efisiensi penjualan, konversi utang ke apa ya namanya ke cash gitu ya, eh, pengendalian biaya gitu. Jadi profitability-nya gede. Itu good company. Nah, kalau good stock masih ada upside potensial karena banyak invest in a bad stock of good company. Perusahaannya bagus, tapi harga sahamnya nggak naik lagi karena semua good news itu udah price in gitu loh. Udah ada di sana. Jadi harus perlu makanya di saham itu di investasi itu seringkali menggunakan semua kecakapan. Nah, sekarang nih ada perang antara Iran dan Israel gitu ya. Cermati harga minyak. Harga minyak apakah akan mendorong harga batu bara naik? Nah, ini nanti besok nih coba. Bagaimana proyeksi harga batu bara ya, saham batu bara Indonesia kan udah sempat dipukulin gitu ya. Jadi nanti belajar belajar teori ekonominya. Ya, jangan sampai investasi in a bad stock of bad company. Perusahaannya jelek, bad company dan dia tuh bad stock. Bad stock tuh udah nggak ada upside, malah nyemplung. Nah, kalian lebih spekulatif kalau invest ya in a good stock of bad company. Perusahaan ini jelek, tapi kalau dilikuidasi, semua ongkosnya udah dibayar, ya, jadi cash per share misalnya itu 1.000 ya, sementara harganya sekarang itu Rp50. Jadi kalian kalau invest in a good stock of bad company, berharap perusahaan ini pailit. Sebagai apa equity holder, kalian berhak pada nilai sisanya ya, setelah semua utang dibayar gitu. Jadi kombinasinya itu ya. Tapi ya berusaha belajar nanti kita akan ya, karena ada pertanyaan fundamental. Fundamental tuh ujungnya dari semua investasi itu valuasi. Ya, saya kebetulan di apa portfolio analytic group itu rule-nya bagi saya. Saya tuh sebenarnya me, scrutinize lah ya kira-kira fund manager saya ini punya skill atau luck. Ya, pengennya dua-duanya ya gitu. Cara investasi bagi pemula menurut saya investasi di talenta dulu lah. Bahasa Jermannya lancar kan? Gitu. Ciri-ciri lancar tuh ngerti dialek setempat kata Raka sih ya. Gitu. Bagaimana perencanaan keuangan untuk keluar naik haji? Wah, naik haji bagusnya dari Jerman lah, jangan dari Indonesia. Ya. Betul, Pak. Obligasi passive income, passive income baru terasa kalau duitnya banyak. Memang betul. Bukan passive income. Saya mah udah masuk proteksi. Ya, oh by the way, saya sama istri saya, mamanya Raka, Adelina ya. Kita ketika pensiun kita tidak hidup dengan kenangan, dengan cash flow, tahu ya.
Semua aset harus siap dijual. Aset dijual, ditaruh di SBN, obligasi negara. Pasif income tapi liquid dan dapat cash flow rutin gitu. Jadi Q8 ini tahapannya ya Mas ya. Tapi kalian karena tadi di talenta gajinya terus naik ya, kemudian segeralah disisihkan investasi, itu menurut saya rute yang terbaik gitu. Ya, kalau emas sekarang emas mungkin udah 30% ya sepanjang tahun ini naiknya itu karena juga dolar nih kayaknya sesi terpisah aja kita bisa bahas gitu. Saya kembalikan ke Mas Aidul ya. Saya udah take up Oh ya, waktu siap. banyak ya, tapi kita Hmm, rapikan dengan pertanyaan. Silakan Mas. ya. Eh, Terima kasih banyak atas materinya, Pak. Jujur saya mengikuti Bapak gitu, saya nggak pernah, hampir tidak nabung. Jadi full porto saya di emas dan saham, termasuk anak-anak saya seperti itu. Karena betul ya tadi terkait dengan inflasi, ada teman yang dari dulu gajinya 20 juta sejak 20 tahun lalu, tapi karena dia tidak pernah berinvestasi, hanya berhenti menabung, akhirnya uangnya tergerus dengan inflasi dan habis begitu saja. Terima kasih atas materinya Pak Budi Hikmat. Nah, kebetulan di sini sudah ada dua pertanyaan yang masuk di forum chat juga, Pak. Yang pertama dari Mas Bagus ini. Pertanyaannya adalah terkait dengan apa namanya tujuan keuangan jangka pendek gitu ya. Kira-kira yang terbaik itu ketika misalnya punya tujuan keuangan jangka pendek untuk 1 sampai 2 tahun ke depan itu lebih baik mengambil opsi apa? Apakah menabung atau berinvestasi? Lalu selanjutnya juga apa namanya dan juga beliau juga bertanya terkait dengan cara yang tepat untuk membagi Ya, produk saya ini investasi aja. berdasarkan Saya tunjukin aja nih siapa ini Mas Bagus ya. Saya udah baca. Jadi nggak usah diulang lagi deh. Sih kita nggak. siap. Ya. Oke, saya tanya Mas Ya. Bagus dulu ya. Mas Bagus nih pertanyaannya menabung untuk investasi gini ya. eh, Jangka pendek 1 atau 2 tahun. Kalau Anda punya uang 2 tahun, misalnya dulu saya malah 3 tahun karena Irfan pengen kuliah di luar negeri. Saya bilang apapun yang terjadi pada saya, ya dia tetap kuliah. Karena itulah karena kuliah tuh bayarnya bertahap. Ya saat itu saya taksir berapa kebutuhan dia. Misalnya kebutuhan dia 0,5 miliar gitu. Saya beli bertahap SBN ya dan jatuh temponya juga bertahap. Bisa dipakai pakai untuk cost of living, buat juga tuition gitu ya, ya eh, gitu. Jadi kalau itu udah ada time frame-nya, Anda utamakan pokok ya. Kalau misalnya di bank ada pilihan lain setelah bank, itu SBN, cari aja SBN yang 2 tahun gitu loh. Dan selama itu Anda bisa dapat kuponnya, gitu ya. Jadi itu menurut saya pilihan karena saham itu ada volatility-nya. Kalau SBN itu pokoknya aman, ya, cuannya, kuponnya Anda bandingkan aja. Oh ya, saya tuh mau nyampein juga bagaimana saya mendidik istri saya ya. Dia kan mengelola real asset, apakah rumah, apartemen, kebun gitu. Saya mengelola financial asset. Waktu itu saya ajarkan kepada dia itu imbal hasil. Berapa sewa apartemen kami gitu ya. Saya tanya kita beli apartemen berapa? Misalnya 500 juta dengan furnish lah gitu ya semuanya. Kita sewakan say misalnya 38 juta setahun ya. Anda bisa bagi tuh. Kita bagi ya coba. Ya misalnya 28 juta dibagi 20 jam sorry 38 ya 30 juta dibagi 500. 7,6%. 7,6% itu lebih bagus dari deposito, lebih bagus dari SBN. Itu imbal hasil gitu loh. Jadi kayak tadi Mas, ini Anda butuhkan nih apanya? Anda butuhkan itu pokoknya yang nanti akan dibutuhkan berarti cari instrumen yang matching the gap gitu loh. Dan itu bisa SBN gitu. Ya dan eh, kalau Anda taruh deposito bisa aman, tapi Anda masuk fase kedua, imbal hasilnya berapa? Gitu loh.
Jadi kalau deposito jelas rendah, paling cuma 2,5% gitu. Kalau SBN, Anda bisa mungkin dapat 4,7%, 4,8% net gitu, semuanya net ya gitu. Jadi konsepnya Mas Muhammad Bagus ya, itu imbal hasil, ya imbal hasil gitu. Nah kayak kayak sekarang nih orang belajar di saham gitu. Saham itu jangan ngarepin capital gain karena duit asing, investor asing tuh belum suka Indonesia, tapi si perusahaan itu bisa menghasilkan dividen gitu. Kadang-kadang kita cukup puas dengan seperti itu. Jadi mas siapapun yang investasi di saham itu mirip kayak departemen. Ada imbal hasilnya sewa, ada imbal hasilnya apa namanya dividen atau di SBN, ada imbal hasilnya kupon gitu. Oh, hasilnya nggak gitu bagus. Itu capital gain. Capital gain itu kalau ada dana asing masuk dan kita jual. Itu untung. Apartemen ada banyak komoditi booming, harganya naik, kita jual, kita untung. Udah putus di situ. Saham juga kalau kita jual putus gitu. Tunggu yang mau datang ada nggak gitu. Nah, makanya itu liquidity. Jadi Mas Bagus ya dan Mas Aidul itu pahami banget Elvis deh. Elvis itu bukan penyanyi lawas tapi panduan earning liquidity valuation interest rate sentiment gitu ya. Nanti kita bedah. Mudah-mudahan kalian silakan range deh waktunya Mas Kevin ya dengan Mas Neo juga cukup banyak konsepnya. Mudah-mudahan nggak ketinggian saya ngomongnya gitu dan saya pengennya applied ya. Itu dari Mas Bagus ya gitu ya. Siapa lagi Mas yang mau dibahas? Di sini ada dari Uda Nando bertanya terkait dengan Nando invest ya emas. sebentar saya Nando sebentar tunjukin Nando yang mana ya? Atau saya Ada baca aja tiga dulu ya. Pak. Oh Ada iya, siap Mas siap Pak. Nando mau mau bicara, silakan deh. Soalnya kayaknya silakan Nando saya setuju Mas gitu kan. Nando open Ya, mic jika ini Ya, Nando Assalamualaikum. Mas ya. Ya, ya. Oke, Nando. Assalamualaikum. Oh, salam. Anda nanya masalah Mas ya? Ini pertanyaannya. Iya, Pak, masalah Mas ya. Oke. Anak saya invest di emas ya. Emas itu bisa perusahaan emas kayak Baring di Kanada, bisa ETF-nya atau fisikalnya ya, gitu. Emas nggak kena pajak, apalagi bagus banget tuh ya. Jadi kalau investasi teman-teman kontrol lah apa yang bisa dikontrol. Biasanya ada dua ya, transaction cost dan tax pajak gitu. Cari yang pajaknya rendah, cari yang transaction cost-nya rendah. Nah, investasi emas di Indonesia itu gila loh yang namanya transaction cost ya, itu dari si Antam dan Pegadaian itu udah ngambil 8%-an di awal gitu. Menurut saya sinting itu, mereka terlalu untung gitu loh. Anda beli emas tuh dipotong dulu oleh mereka. Market di Indonesia tuh nggak efisien. Jadi Raka anak saya investasinya emas ya di luar negeri, dia bisa beli ETF emas ya, dia bisa beli perusahaan emas misalnya, tergantung. Jadi kalau emas perusahaan Anda harus paham perusahaannya kayak apa. Ada sesi biasanya saya dengan anak saya, Pak ini fundamentalnya bagaimana, ini target price-nya eh, berapa dan lain-lain. Itu juga kalian kalau mau kita bisa bahas dan mungkin mengundang Raka kali ya anak saya yang di Jerman gitu ya, Mas Nando ya. boleh Pak. Bagus itu. Ya, betul. Ya, jadi emas itu sekarang disukai gara-gara anti dolar. Jadi ketika Trump muncul ini dan dulu emas itu disukai ketika ada inflasi dan ketika antar aset itu ya, kripto, energi kayak minyak, precious metal, emas dan satu lagi itu apa? Platinum apa lupa saya namanya ya. Kemudian saham, obligasi itu antar aset, aset kelas namanya ya. Itu gantian, cuannya gantian gitu. Kalau bisa riding cycle ini, ilmu Nabi Yusuf tuh riding cycle Mas, gitu. Dan riding cycle-nya nggak cuma komoditi, region gitu.
Sekarang orang itu udah mulai meninggalkan Amerika, pindahnya ke Eropa. Makanya saham bursa Eropa jauh lebih bagus gitu. Dan Jepang misalnya ya, itu ada aset class and regional rotation ya, itu yang fokus saya di kantor lah begitu. Siapa lagi Mas Aidul? Selanjutnya ada Mas Agus apa Arif? ini saya Saya baca aja coba ya. coba Kalau saya kita invest di bank berarti kita pemilik bank tersebut walaupun dalam porsi yang kecil. Apakah punya bank model riba? Hampir semua bank di Indonesia modelnya riba ya, mau bank syariah dan lain-lain gitu. Jadi kalau Anda nggak suka seperti ini ya silakan ya, at your own belief ya, faith based investing. Tapi kalau Anda ke syariah, syariah itu nggak ke bank tapi lebih banyak komoditi, itu lebih volatile gitu. Jadi syariah itu bukan berarti anteng ya, nggak ada volatility. Bahkan syariah itu dianggap lebih volatile gitu. Sementara bank di dalam dunia investasi itu earning predictability. Mereka tuh bisa diduga karena berapa sih bunga kredit, berapa sih bunga deposito. Itu buat predictability dia punya laba. Earning visibility istilahnya gitu loh. Jadi begitu ya Mas Agus gitu ya. Ya mungkin Anda invest di bank yang nggak di Indonesia kali ya, di luar gitu loh. Ya silakan. Jadi silakan cari. Mas Satria, tadi saya mau ketua masjid bisa membeli masjid baru. Bagaimana bisa membeli masjid baru dengan mindset yang disampaikan Pak Budi ya? Kayak dulu lah ya, atau teman-teman yang punya dana gitu ya, atau terima sumbangan. Ya, by the way, Bahanas sendiri kami mengelola endowment fund untuk universitas, banyak universitas dan lembaga environment ya. Untuk saya lulusan FEUI ya, endowment fundnya namanya Makara Prima ya. Orang tuh belajar kontribusi sambil berinvestasi ya gitu. Eh, dan lumayan ya, FEUI itu iluninya bisa mendapatkan dari kami mungkin 25 miliar ya sejak pembentukan. Sesi terpisah deh ini. Ya, saya pikir ya kalau ini mau investasi akhirat dan lain-lain tuh ya boleh. Jadi bukan ke kalian nih, kayaknya ke orang tua kalian aja dah gitu ya. Oh, maaf Pak, izin minta penjelasan lagi. 100 dikurang umur. Aduh, keren ya. Karena orang Indonesia nih kalau ditanya 100 dikurang umur, wah dia pusing banget nih. Karena kebanyakan itu sebetulnya di deposito ya. 100 dikurang umur itu karena kalau di luar negeri itu yang buat proteksi ya, apa namanya, umur itu biasanya indikator proteksi. Jadi kalau 100 tadi ya, Mas Aidil nih, Anda berapa tadi? 67% di growing asset karena Anda masih muda ya gitu. Anda bisa itu buat biaya kursus, buat KPR, buat saham gitu ya. By the way, saya sendiri pakai 110 di kurang umur. Anda googling deh, 100 minus age ya. 100 minus age itu apa? Tanya yang Gemini, yang Grok, atau yang ChatGPT ya. Tanya, itu bisa jawab. Ini sebetulnya lebih ke arah supaya kita itu walaupun ada volatility tapi dalam jangka panjang lebih bagus ya, walaupun ada detail tambahan. Demikian ya Mas Al-Farahul Ikna ya, gitu. Ya itu dikaitkan sama umur karena masalah toleransi risiko ya. Silakan ditanya di tadi di ya di apa namanya AI. Ada lagi? ya. Habis? Mungkin terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau on mic Buka mic. Ya silakan. untuk langsung ditanya ya betul. Ada saudara Sakti dan juga saudara Juan Akbar. Oh ya mungkin silakan Mas Sakti terlebih dahulu mungkin ya Mas Kevin ya. Ya silakan. Tadi Juan dulu Ya, sebenarnya. Juan. Juan, Juan, ya deh, Juan Akbar. Aduh. Iya, makasih banyak sebelumnya Pak Budi dan juga Mas Adul. Eh, banyak banget ilmu yang bisa didapat Pak Budi.
Mungkin ini sedikit pertanyaan dari saya. Tadi ngelihat dari di awal kuesioner itu kan banyak dari kita yang milenial, gitu ya. Artinya bahkan banyak juga yang udah berkeluarga, punya anak. Nah, mungkin tadi saya sempat baca-baca berita karena tadi ya Pak Budi menampilkan GDP kita Indonesia dan targetnya 2030 dan juga tadi Pak Budi sempat mention hampir di setiap 10 tahun itu ada krisis bisa dibilang ya. Nah, mungkin kalau dilihat 2008 kan sempat ada krisis subprime mortgage yang ada di US itu ya, dan itu menyebabkan apa problem global juga ya ekonomi global. Meskipun Indonesia nggak terlalu berdampak yang saya tahu. Terus juga 2020 kemarin COVID dan terus kalau dihitung 10 tahun lagi kemungkinan 2030 itu sesuai dengan tadi ya mungkin apa ada tabel yang Pak Budi juga tampilkan. Dan kalau dilihat tuh 2030 kan Indonesia ini apa ya bisa dibilang beban hutangnya itu cukup besar Pak Budi ya. Yang saya tahu tuh sampai 2030 kita harus membayar sekitar 4.000 triliun, di mana itu kan lebih dari APBN kita ya, yang cuma 3.500 itu cukup besar sekali menurut saya. Nah, mungkin Pak Budi ada apa ya nasihat buat kami semua gitu ya tadi ya mengaca dari mayoritas dari kami malah milenial terus juga udah berkeluarga gitu ya. Kira-kira racikan portfolio kami yang pas gitu ya karena 5 tahun lagi kan nggak sebentar Pak Budi ya kita 5 tahun sudah berlalu pasca COVID dan 5 tahun lagi Oke, kalau memang saya tangkap ya ini sejarah itu pertanyaan. berulang 2030 akan kembali krisis. Nah, kira-kira pesan dari Pak Budi kira-kira apa nih yang baiknya kami persiapkan dari sekarang yang semoga harapan 2030 kami bisa survive lah untuk menghadapi kalau memang Oke, ada krisis tapi semoga kita berdoa nggak akan ada gitu ya. Tapi kira-kira kalau dari Pak Budi kira-kira apa nih yang bisa kami persiapkan untuk menggapai ke sana bisa selamat dari krisis krisis itu, tersebut. Terima kasih banyak krisis Pak itu, Budi. krisis itu kayaknya pasti terjadi. Karena kita disiapkan ke arah krisis kok. Kita tuh diajarin nabung. Nabung itu nggak akan kaya gitu. Kecuali dulu tahun 98, 99 tuh bunganya 65%. Saya inget banget. Toko saya aja tutup kok yang ini, yang pasar modal gitu. Sekarang namanya suku bunga rendah sekali. Makanya saya bilang saya mengharamkan menabung di rumah itu. Pasif menabung itu dan nggak untung. Mendingan jadi banker gitu. Itu lebih lebih untung. Jadi kita tuh di dicekokin nabung itu karena ada orang yang beruntung dari cekokan ke kita itu. Makanya mindset pertama itu adalah Anda harus jadi inventor and investor gitu loh. Itu Mas. Dan karena ke depannya abad Tiongkok, belajarlah bahasa Mandarin ya menurut saya ya, gitu. Nanti ke sana mungkin itu pasar yang gede sekali loh, gitu. Dan ya namanya begini, ada yang teman-teman lingkungan yang kita hadapi namanya kan VUCA ya. Apa VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ya. Ini menyebabkan kita itu fragile. Nah, kita harus jadi agile. Nah, coba Mas Juan Akbar. Nah, kelihatan nggak slide saya? Agile. Kelihatan nggak? Masih loading udah kelihatan. Oh, Aduh, loading. kelihatan ya, sekarang udah Nah, kelihatan, Pak. ya. Nah, ini agile nih. Baca nggak di Iya, saya? ya, kebaca. Ah, Hmm. agile itu anticipate changes. Generate confidence. Kalian masih muda dan pinter-pinter gitu ya. Eh, saya ngomong pinter-pinter ya, bukan pinter. Fahri pinter. Tapi sekarang kalau mau jadi cowok, jadi suami, pinter-pinter. Jadi investor, pinter-pinter gitu loh. Ya, initiate action harus ada nih. Actionnya apa yang harus dilakukan, skill set mana yang harus dibangun. Kalian bisa tanya AI masa depan kayak apa sih? Kita tuh kehilangan pekerjaan bukan karena AI, tapi karena ada yang orang yang memanfaatkan AI lebih baik ketimbang kita, ya. Dan yang penting, liberated thinking, bebaskan cara kita berpikir. Dan saya suka diskusi seperti ini, ya. Pengennya juga kalian itu bagaimana cara berpikir, cara bertanya gitu. AI kan prompting, jadi prompt engineer gitu. Itu yang harus didorong ya. Gitu jangan bahkan tadi Nabi Yusuf dulu ada yang ke saya, kok kenapa Nabi Yusuf, Nabi yang kaya itu Nabi Sulaiman gitu. Aduh, perasaan yang menjabarkan bagaimana kebijakan makroekonomi dan bisa dicontoh dan kalau kalian belajar ekonomi Keynesian analitik gitu itu
Nabi Yusuf gitu. Dan orang itu biasanya eh, kalau susah apa kurang baca gitu banyak bacot gitu ya. Nah, itu harus dihindari ya teman-teman. Little knowledge is very dangerous ya. Kemudian I-nya evaluate result ya. Jadi itu jawaban saya Mas ya, Mas Juan. Dunia ini lagi berubah sekali. Kita bisa ngelihat nih polanya yang mana nih. Nah, tadi yang saya kalau saya bisa nyarankan ke kalian baca bukunya Ray Dalio atau nonton YouTube-nya Ray Dalio. Nah, Mas Iwan Akbar tahu Ray Dalio nggak? Ya, tahu Pak Budi. Nah, Ray Dalio itu sebetulnya banyak menyinggung saran Nabi Yusuf. Dia nggak langsung, tapi dia menunjukkan siklusnya. Siklusnya lebih kompleks dari Nabi Yusuf gitu. Tapi kalau framework kebijakannya tetap Nabi Yusuf, ya. Oh ya, yang saya alami ini karena saya membenarkan apa yang benar. Ya, Nabi Yusuf kan kisah terbaik dalam Al-Quran. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas gitu ya. Gitu. Dan sarannya benar menurut saya itu. Ya, saya membenarkan. Itu pengalaman spiritual 22 tahun yang lalu yang nama anak saya bungsunya Yusuf gitu ya. Namanya Yusuf Irfan Nazir. Dan saya sekarang memberikan nasihat, peringatan, pemberi peringatan Nazir. Ya, gitu. Jadi gitu Mas, ya, itu jawaban saya. Investasilah di talenta, di kapasitas diri. Bukan di saham ya investasi terbaik itu. Saya ini tokoh reksadana, fund manager terbesar gitu. Tapi saya bilang investasi terbaik bukan saham. Talenta, talenta itu 4 E. If you can do something excellent, easy, enjoy, and earn. Oke, coba paham nggak? Minta diulang. Oh ini Mbak Rana Yulia nih, Mbak Rana Juwita nih, eh, komunitas Nabi Yusuf ya. Nah, ya betul, the changing world order ya, Neil. If you can do something excellent, easy, enjoy, and earn. Nggak ada contoh terbaik untuk Indonesia kayaknya selain Putri Aryani. Ya, dia itu buta, tapi dia bisa bikin lagu bagus, cepet, happy, dan dia lebih kaya dari kita semua kayaknya. Ya, dari cara berpikir ya, Mas Juan ya, gitu loh. Silakan tadi katanya ada yang itu lagi Sakti Iya, Reksa Putra. satunya gimana? Monggo. Ya betul. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Budi. Terima kasih Ya. atas ini apa kesempatannya. Saya mau langsung tanya aja nih, ada sebenarnya dua pertanyaan tapi berkaitan Pak. Jadi yang pertama itu kan ilmu yang saya tahu nih selama ini ada eh, kalau mau bangun untuk ibaratnya untuk pensiun dan lain-lain itu ada pertama dana darurat, terus habis itu investasi. Pertama dana darurat harus terkumpul dulu yang diinginkan misalnya tergantung pengeluaran, habis itu baru investasi dan lain-lain. Nah, dengan ketidak apa namanya dunia saat ini gitu ya, ketidakjelasan dunia saat ini, apakah eh, ini masih relevan gitu Pak? Nah, yang kedua untuk dana darurat kan Bapak bilang tadi eh, ya itu nggak perlu di tabungan gitu, perlunya di saham gitu ya, apa di SBN apa segala macam gitu. Nah, itu apakah masih perlu untuk ada beberapa persen yang eh, ada di tabungan kita agar misalnya kalau misalnya ada ya beneran darurat gitu likuiditasnya langsung kita bisa pakai gitu. Apakah eh, ada yang harus ada di tabungan atau semuanya bisa di SBN seperti yang Bapak bilang? Itu aja Pak. Oke, saya sebetulnya dana darurat dan lain-lain mungkin nggak kebayang mikir seperti itu ya, karena saya di kantor ada asuransi. Saya juga punya asuransi kalau saya nggak apa boleh dibilang lepas kita tuh masalahnya yang kaidah yang disampaikan Anda itu kepada Anda, Anda yakin itu tanpa melihat konteks kelengkapan apa namanya instrumen. Dulu orang diajari nabung karena bunga tinggi dan belum ada SBN gitu loh. Gitu Mas Sakti. Ya masa depan itu selalu ada dua risiko. Hidup terlalu lama, kasihan keluarga yang membiayai, baiknya kita punya dana investasi. Risiko kedua, mati terlalu cepat, kasihan keluarga yang ditinggalkan. Itu sebabnya kita butuh asuransi gitu loh. Jadi konsep pay yourself first dari David Bah
Anda kerja dapat income 100, Anda sisihkan 10. Dan di bawah sadar Anda bilang, ya apa kalau Anda udah menikah, Ma, income saya itu bukan 100 loh, tapi 90. Pay yourself first yang 10-nya. Ya, itu dialokasiin Mas langsung buat asuransi dan buat investasi. Jadi kalau boleh saya bilang yang Anda sampaikan tadi usang gitu loh. Karena instrumennya ada sekarang. Nabung pun usang gitu, tapi masih ada inersia dalam pikiran kita. Makanya saya biar kalian tersengat, saya bilang saya mengharamkan menabung di rumah. Dan saya pakai statistiknya kan. Mas Aidul tadi lihat nggak? BCA dapat berapa per tahun gitu dibandingkan naruh di BCA. Iya betul. Betul kan? Sekitar Gitu. sekitar lebih dari 20%. Iya, ya. Jadi kalau SBN itu Mas buat proteksi, Mas. Proteksi itu kayak saya. Saya udah cukup punya uang banyak, saya mau protect. Gini ya, tumbuh qala tajrauna sa'basi minan da'aban fama hasatum fazaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kecuali sedikit untuk kalian makan tuh peluruhan aset, Mas, peluruhan wealth. Tumbuhkan, proteksi, luruhkan, distribusi. Gitu loh. Ya, jadi yang pertanyaan pertama saya nggak tahu itu Nabi Yusuf tuh canggih, Mas. Setelah saya jelaskan kayak gini, tiba-tiba ada dua orang profesor dari Carnegie Moscow. Bisa nggak Anda bicara seperti ini di Moskow? 2017, Mas. Saya jadi pembicara di Carnegie Moscow di school 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 bisnisnya di sana gitu loh. Ya, kalau Anda googling juga investasi ala Nabi Yusuf, insya Allah ketemu muka saya tuh, cocokin dulu deh. Ya, gitu. Gitu ya, Mas. Ada lagi? Ya tenang aja Ya. ya, saya more than happy kalau teman-teman bertanya ya mungkin 15 menit lagi deh ya. Saya mungkin izin bertanya, Jangan pakai Pak. izin dah, saya aduh. Oh iya, maaf. Saya bertanya, Pak. Apa namanya terkait dengan kira-kira potensi pasar di masa depan gitu. Tadi kan Bapak bilang apa namanya, kalau misalnya sekarang ada terjadi gerakan dedolarisasi seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira ke depan bursa market misalnya, anggaplah misalnya Hong Kong itu kira-kira sangat apa namanya rising star di masa mendatang nggak ya? Dan juga ekosistem bisnis yang kira-kira ke depan itu sangat bisa diandalkan bagi para pelaku pasar itu kira-kira ke arah mana, Pak? Saya sih sangat Setelah menyarankan. dari apa namanya, dari energi kotor yang saat ini. Oke, pertama memang betul sih dunia ada global warming, ada keterbatasan mungkin sumber daya alam. Indonesia tuh punya peluang jadi EV apa kemudian juga eh, apa yang mungkin food estate gitu kan. Makan dulu ketika anak saya mau kuliah di luar negeri itu saya bilang tiga hal di depan itu. Kalian pilih energi, farma dan food gitu. Ya, jumlah penduduk dunia kan mungkin mengarah 7 miliar lebih ya. Pasti butuh makanan dan kritik saya terhadap ekonominya paket ekonominya Pak Prabowo itu kurang ekonomi maritim sebetulnya. Indonesia tuh kaya banget loh. Bukan saya suka mancing ya. Jadi laut itu nggak cuma sumber daya alam tapi adalah kedaulatan wilayah. Ada nggak di antara kalian belajar marine biology misalnya? Itu mungkin masa depan itu. Ya gitu. Dan nggak usah fokus dengan dedolarisasi dan lain-lain. Itu prosesnya panjang kok. Karena sistem perbankan itu masih pakai dolar gitu. Tapi orang udah mulai ada juga BRICS dan lain-lain. BRICS juga kan India mungkin diagitasi buat keluar dan lain-lain. Ini belum sepenuhnya matang gitu. Tapi teknologinya kayak blockchain itu ya itu akan semakin penting gitu. Again menurut saya please kalian punya experience ya yang udah investasi di saham tuh belajarlah gimana saya ini kejebak nggak ya karena di saham itu seringkali kan kalian disuruh masuk oleh broker karena ada temennya yang mau keluar gitu. Bandit di pasar modal tuh jauh lebih banyak loh gitu ya.
Nah, kalian bisa lewat apakah nggak punya ilmu lah bisa lewat reksadana dulu gitu ya. Itu bisa atau belajar jadi lokeng hong misalnya gitu. So sekali lagi saran saya tetap di talenta. Di talenta itu supaya income kalian naik. Karena kalau kalian nggak punya income itu investasi pasar modal kalian nggak akan sustainable. Nggak ada, nggak pernah tuh namanya investasi di saham itu dari duit orang tua kita gitu enggak loh. Ada baiknya kita bicara rasional nantinya. Gimana kita bisa punya dana yang cukup lah ya dari dari eh, gaji ya gitu dan pengeluarannya juga tadi. Makanya tadi konsep wealth itu harus melewati income, spending, investing dan financing gitu. Lengkap. Dan kalau di dalamnya tuh kalian bisa approach secara syariah tuh ada jadi itu juga yang ditawarkan lembaga keuangan seperti itu ya. Saya harapkan ini semangat belajar dulu aja ya, teman-teman. Kalau mau nanti kita bisa sesi bagaimana Pak Budi menggunakan AI misalnya, gitu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak kita sudahi dulu. Lumayan Eh, kita udah dari jam berapa nih? ya, saya kira sudah cukup Pak, mengingat waktu yang juga mungkin sudah semakin malam untuk Pak Budi dan juga teman-teman di Indonesia. Ya, Mungkin saya tutup sesi kali ini. Sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak kepada Pak Budi dan juga teman atas materinya yang luar biasa dan juga teman-teman yang tetap setia dalam kegiatan forum kita kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kevin untuk menutup forum diskusi kali ini. Ya, terima kasih kepada Mas Adul, Mas Aidul sudah membawa kegiatan ini sebagai moderator dan juga materi yang disampaikan oleh Pak Budi. Terima kasih. Eh, Mungkin ke depannya kita bisa untuk kolaborasi lagi kali ya Pak untuk agendakan apa materi-materi yang masih banyak bisa kita ulik lagi tadi. Sepertinya tadi kita juga nggak cukup buat satu hari aja, bisa kita bikin series kali ya Pak. siap-siap. Dan Yang mm, saya bayangkan, teman-teman, nggak cuma ini kan masalah lebih ke awareness, tapi nanti itu plan. Bisa juga market update, ya, bisa juga karir, ya, bisa juga skill set. Pak Budi, bagaimana sih cara mengolah data di Excel, di Python, atau saya melakukan AI gitu? Itu bisa kita kita sharing dulu ya. Saya lebih percaya itu investasi di talenta. Jadi kita sendiri tanaman. Apa yang kita tanam untuk diri kita, di cara berpikir kita ya. Saya terus terang teman-teman jangan mengkotak-kotakkan ya karena kita dari partai tertentu dan lain-lain gitu. Ya, dari bahkan agama tertentu dan lain-lain ya. Berusahalah kalau namanya Redali itu radical truth and radical transparency. Tadi yang ini nih, yang liberated thinking ya. Kita bisa menggali banyak banyak ilmu. Nah ya, nama saya kan hikmah ya. Ya bisa dari siapapun kita kita bisa belajar. Nanti Mas Kevin dan Mas Neo yang saya lihat nih warga komunitas Nabi Yusuf ya bisa juga memberikan inilah. Kemarin kan teman-teman sudah belajar gimana mengolah data lewat Excel kan, Mas Kevin, Mas Neo, ya Pak. ya kita bisa bikin sesi yang lebih menantang lah gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana bisa bikin prompt untuk market update misalnya, gitu. Mungkin info juga Bapak kalau teman-teman kami dari Berlin mungkin kalau mau join ke komunitas Nabi Yusuf lewat WA atau gimana Pak? Boleh, Kalau boleh aja. tertarik. Begini, tapi saya mau sampaikan supaya dalam kenyataannya kenapa komunitas kita itu kurang begitu marak gitu, karena eh, ada perbedaan keinginan. Yang muda-muda kayak kalian ini banyak bener pengen belajar saham gitu. Boleh kita bikin karena saham itu penuh jebakan. Saham itu kan begini. Ada saham itu tuh liquid karena ada pasar sekunder, tapi ada volatile.
Itu tergantung dana asing. Kita bisa ukur volatility-nya berapa, kita bisa belajar valuasi, kita anticipate regional rotation itu. Dan supaya kalian tuh ini loh, nggak trauma gitu ya. Dan jangan sampai investasi itu hanya di single asset, cuman saham aja, enggak. Saham aja tuh bisa juga pakai ETF, pakai reksadana. Jadi aksesnya tuh banyak gitu. Dan di komunitas Nabi Yusuf foundernya kayak saya, sebetulnya bukan di investment loh. Kami itu lebih ke arah divestment. Jadi seperti yang saya dengan Raka ya, karena saya udah terapkan dengan orang tua saya. Raka dan saya itu bisa bertemu. Dia tuh periodenya adalah periode growth, sementara saya periode distribusi. Saya tanya sama teman-teman coba, atau jawab semuanya. Siapa di antara kalian yang pengen punya rumah? Coba tulis. Saya, Pak. Tulis deh, coba saya pengen tahu. Ya. Yang lain gimana? Sekarang saya tanya, Iya. semampu apa kalian beli rumah dari gaji kalian? Tulis, coba. Dari gaji kalian bisa beli rumah nggak? Oh, kok nggak ada yang jawab? Nyicil mungkin Pak? Betul, nyicil. Karena Pasti dulu nyewa, orang, Pak. orang di Indonesia itu kayak istri saya aja pengennya ada orang beli rumah dia cash gitu. Sekarang tuh periodenya bukan periode tahun 2000. Sekarang tuh harga komoditi turun. Jadi kemungkinan besar nih kayak Sakti bisanya nyicil. Dan itu yang terjadi. Inilah idenya gini ya, saya mau jelaskan overlapping generation model. Siapa tahu nih ada yang mau menulisnya dalam bentuk disertasi doktor karena ini cikal bakal doktor saya tapi udah 7 tahun terakhir nih saya nggak kerjain gitu. Tapi saya bikin komunitas Nabi Yusuf. Jadi bagaimana menjadikan rumah seperti mesin ATM itu di tempat saya. Sementara Raka itu bagaimana dia punya rumah. Nah saya dan Raka itu saya generasi kolonial dia milenial bisa ketemu. Jadi saya menjual eh, ke anak saya seperti saya dengan ayah saya itu rumah at discount. Misalnya rumah saya ini harganya 4 M, saya bilang sama Raka 3 M. Dan kalian bisa cicil, Raka bisa cicil selama 10 tahun. Itu generous nggak orang tuanya tuh? Coba. Kalian kayaknya nggak impress sama saya ya. Saya bilang sama anak-anak, sama istri, ya, kita nggak ngasih warisan sama anak-anak. Udah dikuliahin, bayar kuliah ke luar negeri kok gitu. Ya, tapi kami nggak sadis sama anak-anak. Dengan gaji Jerman kalian, let's make a deal. Ada aset papa, papa kasih diskon. Diskon 1 miliar loh. Ada orang mau beli nih, cash 4 miliar nggak deh. Saya mau jual ke anak saya 3 miliar dan dia nyicil 10 tahun atau mungkin 15 tahun gitu. Ya. Nah, dua cicilannya dia itu buat kami. Dia bisa nyicil gitu. Ini namanya overlapping generation model. Misalnya di tahun ketujuh Raka sudah menyelesaikan 80% dari cicilan. Berarti yang sisanya 20%. Saat itu ada orang yang mau beli rumah dan kami memang mau jual. Misalnya sudah jadi 10 miliar harga rumah itu. Gitu ya. Maka Raka itu berhak mendapatkan 80% dari 10 miliar gitu loh. Itu idenya. Jadi kalian bisa punya rumah, ya saya juga. Ya itulah namanya konsep overlapping generation model ya. Gitu loh. Dan komunitas Nabi Yusuf foundernya sebetulnya rata-rata orang tua yang karena kami udah lama investasi. Nah, ketemu generasi yang muda. Oke lah kita advice cara investasi selamat kayak apa loh. Alhamdulillah saya relatif selamat lah investasi gitu. Ya, gitu. Jadi Ya, Mas Sakti ya udah kalian ngambil cicilan nanti suatu saat ini ya bisa disewain, bisa dijual cicil gitu. Jadi orang kalian nyewain tapi juga bisa nerima arus cicilan gitu. Bisa aja yang nyewa Mas Kevin ya, tapi yang tertarik beli ini Mas Fahri gitu ya, gitu loh. Jadi Mas Aidul yang punya propertinya dapat dua arus income itu sangat syariah kok. Satunya dari pendapatan sewa. Tapi ketika Mas Kevin selesai 50% menyicil gitu, wah kalau itu disewain dapat separuh dari hasil sewanya Mas.
Bisa Iya. dibikin berbagai senario. Ya, itu penerapan saran Nabi yang terakhir loh. Jadi yang saat yang pertanyaan pertama itu coba Anda lihat lebih detail lah. Yang menurut saya perlu belajar lebih banyak. Sahabat Nabi itu kaya dulu, baru bisa bersedekah gitu loh. Dan sustainable jadinya. Kalian mau invest sustainable, kerja dulu. Kayak Raka lah anak saya paling nggak. Gitu. Dia ya sempet lah YOLO dikit lah, punya kamera yang bagus. Bisa travel kemana-mana. Ya reward yourself lah ya. Demikian ya Mas Kevin dan teman-teman. Ya, Pak. Setuju, Pak. Kita bisa Ya, bikin diskusi lanjutan mhm. ya. Bisa, Pak. Nanti kita saling berkabar juga. Mungkin karena ini juga sudah lewat juga, nggak ngerasa udah 2 jam juga. Mungkin kita akhiri sesi ini aja kali ya, Pak Budi. Ya, Mungkin silakan. nanti ke Oke. depannya dan